Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dava Mardika dengan NIM 122370123. Saya berasal dari program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah valuasi tambang pada pembelajaran minggu keempat. Pada pembelajaran minggu keempat kita membahas tentang laporan keuangan. Pada industri teknik pertambangan adalah dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Laporan ini penting bagi manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kesehatan finansial dan prospek bisnis perusahaan. Berikut adalah elemen utama yang biasa ditemukan dalam laporan keuangan sektor pertambangan sesuai catatan yang sudah saya catat. Pertama adalah laporan laba rugi. Pertama itu ada pendapatan, menggambarkan hasil dari penjualan sumber daya tambang seperti batu bara, emas, nikel, atau mineral lainnya. Selanjutnya beban operasional, meliputi biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, dan distribusi. Selanjutnya penyusutan dan amortisasi. Karena aset tambang seperti mesin dan infrastruktur memiliki umur ekonomis, biaya ini menjadi salah satu elemen penting. Selanjutnya adalah laba bersih, pendapatan setelah dikurangi semua beban, pajak, dan biaya lainnya. Selanjutnya ada neraca keuangan. Yang pertama itu aset. Aset itu terbagi menjadi tiga. Ada aset tetap, aset tidak berwujud, dan cadangan sumber daya. Aset tetap seperti alat berat, fasilitas tambang, dan infrastruktur. Aset tidak berwujud seperti lisensi, izin tambang, atau hak eksplorasi. Selanjutnya cadangan sumber daya, nilai sumber daya yang belum dieksploitasi. Selanjutnya ada liabilitas, yaitu utang untuk pembelian alat berat, investasi, atau modal kerja. Selanjutnya ada ekuitas, modal pemilik dan laba yang ditahan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama, arus kas operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil tambang dikurangi biaya operasional. Selanjutnya ada arus kas investasi, yang mana pengeluaran untuk pengembangan tambang baru, pembelian peralatan atau eksplorasi. Selanjutnya ada arus kas pendanaan, aktivitas seperti penerbitan saham atau utang yang mendanai operasi dan investasi. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan tentang metode pengakuan pendapatan, estimasi cadangan tambang, biaya eksplorasi, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Selanjutnya ada analisis khusus dalam industri penambangan, yaitu pengakuan pendapatan, estimasi cadangan, reklamasi tambang, fluktuasi harga komoditas, berpengaruh besar terhadap pendapatan dan nilai aset. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Perusahaan tambang juga harus mematuhi standar akuntansi seperti PSAK 64, aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral di Indonesia, serta regulasi lingkungan dan perpajakan yang relevan. Laporan keuangan ini digunakan untuk yang pertama, pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemilik perusahaan. Investasi memberikan gambaran risiko dan potensi keuntungan kepada investor. Kepatuhan memenuhi syarat audit, regulasi, dan transparansi kepada publik. Mungkin sekian penjelasan saya terkait pembelajaran valuasi tambang pada minggu keempat. Saya Adi Dava Mardika, saya ucapkan terima kasih.